yang membuat mereka bertiga ini aneh, di desa itu nampak sepi. Jadi tidak ada penduduk sama sekali. Akan tetapi ada suara dari lesung itu seperti masih dipukul gitu, didengar oleh mereka. Pung 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 pung, itu bertalu-talu. Ada 4 orang ini membawa keranda mayat dan 1 orang membawa gentong. Jadi gentong ini dengan ukuran yang cukup besar. Ini dinamakan Chromoleo. Jadi mereka semua itu adalah hantu. Dan biasanya kalau ada warga yang dilihatin kejadian seperti ini, ya nanti bakal ada seripah atau kematian di desa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi cerita kali ini dikirim oleh satu rencang kita yang bernama Bagus. Bagus ini domisilinya ada di Bekasi. Jadi di tahun 2015, Bagus ini cerita, dia sempat mendaki ke Gunung Merapi via jalur Sapu Angin bersama dengan 2 orang temannya yang bernama Galih dan Lutfi. Nah, kondisinya di tahun itu mereka bertiga ini sudah lulus SMA dan sudah pula mendaftar di satu kampus yang sama untuk mereka ini nantinya kuliah. Dan alhamdulillah mereka bertiga ini diterima di kampus itu. Lalu mereka bertiga ini sedang menunggu kegiatan pertama dalam dunia perkuliahan mereka, yaitu ospek. Jadi ospek ini akan segera dilangsungkan. Nah, di tengah-tengah mereka ini sedang menunggu kegiatan itu, mereka ini kan ada jeda liburan cukup lama. Nah, di situ mereka kemudian mengisi liburannya dengan ya seringkali nongkrong bersama, entah itu di kedai kopi, entah itu di rumah dari salah satu mereka. Sampai pada akhirnya di suatu malam Bagus, Galih dan Lutfi ini ngumpul, dan mereka ini ngumpul di rumahnya dari si Bagus. Di situ seperti biasa mereka ini bersantai, ngopi. Nah, Bagus ini di situ sempat bilang sama kedua temannya, kalau sembari menunggu pelaksanaan ospek itu nanti dilangsungkan, Bagus ini akan liburan ke rumah dari kakeknya, simbahnya itu yang bernama Mbah Wijo. Jadi Mbah Wijo ini ada di Klaten, Jawa Tengah. Waktu itu Galih dan Lutfi ini jadi tertarik gitu loh untuk ikut, karena info dari Bagus, rumah dari kakeknya itu berada di kaki dari Gunung Merapi. Jadi suasana di sana itu cocok untuk ya refreshing, karena berada di pedesaan, di kaki gunung gitu, di lereng gunung. Maka dari itu si Galih dan Lutfi ini jadi tertarik untuk ikut si Bagus itu liburan ke sana, ke rumah kakeknya. Kemudian Bagus ini bilang ke mereka berdua ini, aku ini mau liburan ke rumah kakekku sekalian mau naik gunung. Aku ini mau solo hiking itu ke Gunung Merapi via jalur Sapu Angin. Karena memang di desa kakekku itu namanya Desa Tegal Mulyo, kebetulan juga ada base camp pendakian ke Gunung Merapi, yaitu tadi namanya
sapu angin, base camp sapu angin. Terus kalau nanti aku ini naik gunung, kalian berdua ini gimana? Kan kalian berdua ini belum pernah sama sekali naik gunung. Emang kalian ini mau ikut? Nah, kondisinya rencang semua yang sudah sering kali naik gunung itu cuma si Bagus. Sedangkan Galih dan Lutfi ini sama sekali belum pernah naik gunung. Walaupun mereka bertiga ini sejak SMA sudah akrab gitu. Jadi cuma si Bagus yang punya hobi mendaki gunung. Nah, waktu itu Galih dan Lutfi ini akhirnya kan menjawab, ya sudah, kami berdua juga ikut naik gunung aja lah sekalian, biar kami ini juga pernah ngerasain yang namanya naik gunung ini gimana. Nah, kemudian kan Bagus ini meyakinkan kembali kedua temannya mengenai pendakian itu. Ini beneran kalian berdua ini mau naik gunung, bener-bener pengen ikut ke Klaten gitu. Nah, di situ Bagus ini bilang, ya wes, nek kalian memang bener-bener pengen ikut, kalian mantep, nanti kalian nyewa aja alat-alat pendakiannya di rental outdoor itu di sekitaran Bekasi ini kan ada, nanti gampang tak anter. Nah, akhirnya di situ memang si Galih dan Lutfi ini jadi ikut gitu. Memang mereka ini benar-benar tertarik untuk ikut liburan ke pedesaan dan juga naik gunung. Akhirnya di situ disepakatilah mereka ini akan berangkat kapan. Nah, setelahnya si Galih dan Lutfi ini pun pamit pulang dari rumahnya si Bagus. Singkat cerita, di H-1 hari sebelum keberangkatan ke Klaten, Jawa Tengah itu, Bagus ini ngecek peralatan pendakian yang disewa oleh si Galih dan Lutfi. Jadi Bagus ini bantu ngecek, barangkali masih ada yang kurang lengkap gitu. Setelah dicek sama Bagus semuanya ini lengkap. Akhirnya pun Bagus ini bilang sama kedua temannya itu kalau besok mereka akan berangkat dari Bekasi sekitaran habis subuh gitu. Biar sampai di rumah kakeknya si Bagus itu kan sore hari. Karena estimasi perjalanan ini kira-kira hampir 12 jaman. Nah, mereka berencana ini akan di Klaten, di rumah kakeknya dari Bagus itu, Mbak Wijo, kira-kira selama 1 minggu gitulah. Mereka benar-benar akan menikmati liburan di pedesaan. Nah, di keesokan harinya sehabis subuh, mereka bertiga ini mereka semua sudah berangkat menuju ke Klaten, Jawa Tengah. Dan setelah menempuh perjalanan selama 1 hari, 1 hari itu dalam artian dari habis subuh itu sampai sekitaran jam 4 sore, mereka bertiga ini pun sampai di desa Tegal Mulyo, desa dari kakeknya si Bagus. Jadi sesampainya di sana, mereka bertiga ini jalan kaki gitu dari jalan utama menuju ke rumah kakeknya dari Bagus yang bernama Mbah Wijo tadi. Dan nggak begitu lama mereka bertiga pun sampai. Jadi Mbah Wijo ini adalah bapak dari ibunya Bagus. Dan kondisinya neneknya dari Bagus atau istrinya dari Mbah Wijo itu sudah meninggal itu bertahun-tahun yang lalu. Jadi Mbah Wijo ini kondisinya tinggal sendirian gitu di rumahnya. Kesibukannya sehari-hari ya seperti mengurusi sawah gitu dan lain sebagainya, layaknya orang desa gitulah. Nah, pada waktu itu Bagus dan teman-teman ini sampai di sana, mereka bertiga ini langsung sungkem dan mereka bertiga ini memutuskan untuk langsung istirahat di sana karena kondisinya mereka ini benar-benar capek dari Bekasi ini sampai di pedesaan itu di desa Tegal Mulyo. Nah, kondisi dari desa Tegal Mulyo menurut informasi dari Bagus ini ya sudah cukup padat penduduk gitulah, udah ramai pada waktu itu. Akan tetapi rumah dari simbahnya itu Mbah Wijo letaknya ya bisa dikatakan cukup jauh dari rumah-rumah warga yang lain. Jadi rumahnya ini benar-benar sendirian dan itu ada di kaki dari Gunung Merapi. Dia bisa dikatakan lokasinya itu sudah ada di perbatasan lah antara desa dan kawasan hutan. Nah, singkat cerita di malam harinya setelah si Bagus, Galih dan si Lutfi ini mereka bertiga mandi, mereka pun diajak sama Mbah Wijo ini untuk makan malam. Dan menu yang disuguhkan pada saat itu adalah sego jagung. Jadi sego jagung ini nasi jagung ini dengan lauk sayur urap dan ikan asin. Nah, pada waktu makan malam Mbah Wijo ini sempat bilang, si Mbah ini sengaja masak sego jagung, nasi jagung ini buat kalian. Karena si Mbah ini yakin kalau kalian bertiga ini sudah biasa makan nasi beras biasa. Tapi kalau sego jagung, nasi jagung, kalian pasti belum pernah makan. Karena kan kalian tinggalnya di kota, orang kota, mana ada nasi jagung di sana. Jadi si Mbah ini sengaja biar istimewa. Ya doyan gak doyan kalian dicoba, pokoknya harus doyan. Nah, jadi mereka bertiga ini makan dan mereka ini doyan. Jadi mereka bertiga ini merasa nyaman ketika berada di sana dan
dia merasakan kondisi yang sangat senang sekali ketika di malam itu setelah mereka makan gitu kan, mereka benar-benar senang. Mereka ini duduk-duduk setelahnya. Mereka duduk-duduk di satu bangku yang dibuat menggunakan anyaman bambu di depan rumahnya dari Mbah Wijo, sembari menikmati kopi, makan singkong rebus, dan berbincang lah di situ, ngalor ngidul. Dan ternyata di situ si Gali dan Lutfi ini baru tahu kalau ternyata dulu teman mereka si Bagus itu sempat tinggal di desa Tegal Mulyo itu sampai di usia kisaran 8 tahun. Jadi dulu Bagus ini sempat sekolah di desa itu, dan setelahnya orang tua dari Bagus ini pun pindah ke Bekasi karena bapaknya dari Bagus ini sejarahnya dapat pekerjaan gitu di sana di Bekasi. Akhirnya Bagus ini pun ikut gitu kan, pindah ke Bekasi. Dan kondisinya si Bagus ini sudah banget lamanya gitu nggak mengunjungi kakeknya, hampir sekitaran 5 tahun gitu di tahun 2015 itu. Jadi terakhir Bagus ke situ ketika Bagus ini masih duduk di kelas 1 SMP. Setelahnya ketika diajak oleh kedua orang tuanya pas liburan hari raya atau libur lebaran itu, Bagus lebih memilih di Bekasi, tidak ikut ke desa gitu. Jadi bisa dikatakan ya di malam itu Bagus ini melepaskan rasa rindunya kepada kakeknya dan juga suasana desa, tempat di mana dulu Bagus ini sempat tinggal di sana. Bagus ini sempat tanya juga dengan kakeknya, teman-teman waktu kecil di mana. Wah, ya sudah pada ke kota, sudah cari kerja gitu. Karena di desa itu menurut kakeknya dari Bagus ini sudah sedikit sekali yang mau meneruskan gitu, generasi mudanya meneruskan ya seperti bertani dan lain sebagainya. Lebih banyak ini yang menjadi masyarakat urban gitu, ke kota untuk cari kerjaan, entah ini ke perusahaan apa atau ke PT atau kemana gitu. Nah setelahnya Bagus ini pun pamit gitu ke kakeknya kalau besok Bagus dan teman-temannya ini akan mendaki ke Gunung Merapi gitu, lewat jalur Sapu Angin yang ada di desa itu. Nah kakeknya itu pun langsung mengizinkan, akan tetapi juga berpesan gitu. Ini wong namanya juga di gunung ya, yang penting ya jaga sikap dan perilaku kalian. Soalnya kadang orang kota itu suka nggak percaya gitu. Ya pokoknya percaya nggak percaya, wong namanya gunung itu ya bisa dikatakan tempat yang wingit gitu, tempat yang angker. Ya karena jarang sekali dilewati oleh para penduduk juga, kecuali penduduk yang mau nyari kayu bakar ke atas. Itu pun sebelum petang mereka sudah turun, sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Apalagi jalur pendakian Sapu Angin itu itu jalurnya akan terkenal sepi dari pendaki. Karena memang jarak yang harus ditempuh untuk bisa sampai ke puncak Merapi itu ya bisa dibilang 2-3 kali lipat dari jalur pendakian yang lain. Maka dari itu jalur Sapu Angin ini sepi dari pendaki. Pokoknya pesan dari Simbah ya kalian harus jaga sikap dan perilaku kalian ketika nanti naik gunung gitu. Nah mereka bertiga ini pun mengiyakan gitu nasihat dari Mbah Wijo. Bagus, Gali dan Lutfi ini merencanakan akan ke base camp Sapu Angin ini pada sekitaran tengah hari habis zuhur. Jadi di pagi harinya besok ini Bagus dan teman-teman akan ikut Simbah dari Bagus dulu, Mbah Wijo itu untuk menuju ke sawah, untuk tilik sawah gitu loh. Karena sudah banget lamanya Bagus juga ndak melihat suasana dari desa Tegal Mulyo itu. Kemudian mereka bertiga pun tidur setelahnya. Dan singkat cerita di keesokan harinya pada sekitaran jam 7 pagi mereka bertiga ini sarapan dengan Mbah Wijo. Setelahnya mereka pun ikut Mbah Wijo ini untuk menuju ke sawah, tilik sawah. Sesampainya di sawah mereka bertiga ini benar-benar menikmati betul pemandangan yang ada di sana. Jadi Bagus terutama ini benar-benar melepaskan rasa rindunya. Gali dan Lutfi juga senang karena ya mereka sudah tidak pernah lihat sawah sama sekali ketika berada di kotanya di Bekasi. Nah ketika ada di sana mereka bertiga ini kan menikmati pemandangan gitu. Sampai pada akhirnya Bagus ini nampak bengong gitu, dan memandang ke arah satu titik lokasi yang bisa dikatakan titik itu adalah lokasi perbatasan antara persawahan dan masuk ke dalam kawasan hutan. Nah kemudian temannya si Bagus itu, si Gali sama si Lutfi ini kan jadi tanya, Gus, lah kamu ini kenapa? Kok tak liatin kamu ini bengong dari tadi? Nah Bagus ini cuma diem aja ketika ditanya itu. Ditanya kan sekali lagi oleh si Lutfi ini, Gus, kamu ini kenapa kok ngelamun gitu bengong? Kamu lihat apa?
Nah dari situlah kemudian Bagus ini baru seperti tersadar itu. Kalau dari tadi kedua temannya itu ternyata bertanya. Setelahnya Bagus ini menjawab, nggak apa-apa. Aku ini kok kayak inget sesuatu ya di sini. Tapi apa ya? Ah udahlah. Pokoknya aku kayak inget sesuatu, tapi aku ini juga bingung. Yang tak inget-inget ini apa? Pokoknya di lokasi itu, aku ini pernah ngalami apa ya di sini dulu waktu kecil. Nah, ketika Bagus ini mau tanya dengan Mbak Wijo, kondisinya Mbak Wijo itu ada di tengah sawah gitu. Jadi tidak mungkin kalau teriak-teriak itu kan tidak sopan. Nah, akhirnya disitulah Bagus ini sama kedua temannya nunggu Mbak Wijo ini datang. Nah, ketika Mbak Wijo ini datang, pada saat itu Bagus ini mengakui kalau dia ini lupa mau bertanya tentang apa yang dia bingungkan tadi. Sampai pada akhirnya di situ Bagus ini ngajak kedua temannya aja. Udahlah, kita balik lagi ke rumahnya Mbak Wijo aja. Kita di sana ngecek lagi peralatan kita, logistik yang akan kita bawa gitu. Setelahnya kita langsung berangkat aja. Ya sudah, kedua temannya ini setuju, si Gali sama Lutfi. Di situ mereka bertiga langsung pamit dengan Mbak Wijo, bahwasanya mereka ini akan pulang ke rumah dan langsung berangkat gitu ke base camp. Dan Mbak Wijo ini mengizinkan. Nah kondisinya dari Mbak Wijo ini tidak ikut pulang ke rumah. Kondisinya Mbak Wijo ini ya masih garap sawahnya di situ kan. Mereka bertiga ini akhirnya jalan dari sawah itu untuk menuju ke rumahnya dari Mbak Wijo. Nah sesampainya di rumah Mbak Wijo, mereka ngecek ulang peralatan pendakian mereka dan juga logistik yang sudah mereka persiapkan dan akan mereka bawa dalam pendakian itu. Setelahnya semua logistik peralatan ini dicek gitu, semuanya lengkap, mereka bertiga pun jalan untuk menuju ke base camp Sapu Angin Gunung Merapi. Nah singkat cerita, mereka bertiga ini sampai di sana di base camp dan kondisi dari base camp ini benar-benar sepi pada saat itu. Jadi tidak ada orang sama sekali di sana dan pos perizinan juga nampak sepi. Nah akhirnya Bagus ini mencoba mencari gitu yang jaga pos perizinan ini di mana. Nah setelah dicari sama Bagus selama hampir 15 menitan itu, Bagus ini tidak juga menemukan yang jaga pos perizinan ini kemana ya. Nah jadi mereka akhirnya nunggu di situ sampai pada akhirnya satu dari mereka yang bernama si Gali ini bilang, ya kemungkinan base campnya ini tutup Gus, karena itu juga tempatnya kan nampak gembokan dikunci. Bagus ini cuma menjawab, ya bisa jadi sih, ini lagi tutup. Nah akhirnya di situ Lutfi ini memberi masukan, ya wis Gus, ya sudah Gus, kita naik aja lah, tidak usah izin, toh kakekmu juga orang sini, lu ya tidak bisa gitu lalu kita ya tetap harus izin. Kalau kita nggak izin nanti kalau ada apa-apa di atas ini kita mau minta tolong sama siapa? Terus tidak ada nanti yang bertanggung jawab. Lutfi ini akhirnya diam. Dan sampai sekitaran 1 jam mereka nunggu. Mereka bertiga ini juga sudah berusaha mencari gitulah. Mencari warga yang ada di sekitaran situ untuk bertanya. Akan tetapi kondisi benar-benar sepi. Jadi nggak ada satupun warga yang kelihatan di situ. Nah entah kenapa akhirnya Bagus ini seperti menyetujui apa yang dikatakan oleh si Lutfi. Jadi Bagus ini bilang sama kedua temannya itu pada akhirnya, ini benar, kalau kita berangkat bertiga, kita naik ke atas, tidak usah izin, kalian berdua berani. Nah di situ Lutfi ini yang menjawab, ya beranilah. Emang nggak berani kenapa? Wong kita ini juga bertiga, udah kita naik aja lah, nggak bakalan ada apa-apa. Yang penting kita berani. Nah akhirnya sepakat, setelah mereka bertiga ini berdiskusi kecil di situ, mereka bersepakat untuk naik tanpa izin. Jadi mereka ini akhirnya jalan melakukan pendakian itu tanpa izin. Pada sekitaran jam 1 siang itu mereka bertiga ini jalan masuk ke jalur pendakian. Nah di awal pendakian mereka bertiga, Bagus, Gali, dan Lutfi ini masih menikmati betul perjalanan mereka. Karena memang ya jalur Sapu Angin ini memang terkenal masih sangat asri gitu. Jadi pemandangan itu masih benar-benar hijau dan seringkali terdengar cicit dari burung itu banyak sekali. Nah dari awal perjalanan mereka bertiga ini sudah ya bisa dikatakan disuguhi trek yang langsung nanjak gitu loh. Dan memang nampak jalur pendakian di Sapu Angin ini masih rimbun jalurnya. Jadi penuh dengan semak belukar. Karena ya kemungkinan menurut info dari Bagus ini jarang sekali jalur itu dilewati oleh para pendaki. Jadi para pendaki yang akan ke Merapi ini lebih memilih untuk naik melalui ya jalur lain, mungkin seperti Selo dan lain sebagainya. Karena memang ya jalur Sapu Angin ini seperti yang saya singgung di depan rencana semua, memang 2-3 kali lipat gitu lebih jauh
dibandingkan dengan jalur yang lain untuk bisa mencapai ke puncak Merapi. Nah, estimasi dari base camp aja untuk bisa sampai di Pasar Bubrah atau Pasar Setan, itu lebih terkenal Pasar Setan, dari Sapu Angin ini bisa mencapai 10-11 jam loh. Jadi benar-benar kan jalur ini bisa dikatakan jalur yang sangat panjang untuk mencapai puncak dari Merapi. Nah, singkat cerita, sampailah mereka ini di pos 1, di mana di pos ini lokasinya ya bisa dikatakan cukup luas lah, bisa didirikan 4 tenda kecil, dan ada satu pohon di sana yang cukup besar yang membuat suasana benar-benar nyaman, dalam artian ya adem gitu untuk beristirahat. Nah, sesampainya di pos itu mereka bertiga memutuskan untuk istirahat karena tenaga mereka itu langsung terkuras gitu. Dari awal mereka ini naik, mereka langsung disuguhi dengan trek yang benar-benar nanjak. Kemudian Bagus itu tidak begitu lama mengeluarkan kompor portable. Di situ mereka merebus air dan menyeduh kopi. Setelahnya mereka bertiga ini bersantai, ngopi gitu kan, ngobrol seperti biasa lah, bercanda, ngalor ngidul sembari menikmati ataupun menghisap rokok mereka. Dan nggak kerasa mereka bertiga ini jadi tertidur ketika berada di pos 1 itu, karena suasananya begitu menyejukkan. Jadi selain dari pepohonan yang ada di sana, angin juga berhembus dengan semilir. Maka dari itu kan mereka ini akhirnya tertidur, dan nggak kerasa ini mereka bertiga bangun pada sekitaran jam 4:15 sore. Mereka ini kaget ketika bangun, waduh kesorean ini. Kemudian mereka ini memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan di sore itu untuk menuju ke pos selanjutnya gitu, pos 2. Karena Bagus ini sudah cari-cari info dulu sebelum mereka ini berangkat ke Klaten mengenai jalur Sapu Angin itu dengan teman-temannya yang udah pernah ke sana. Kalau memang info dari teman-teman Bagus ini, lokasi yang paling ideal untuk mendirikan tenda itu ada di pos 3. Nah, maka dari itu Bagus ini kan menargetkan dirinya dan kedua temannya ini untuk bisa sampai di pos 3 terlebih dahulu. Di sana baru mereka nanti akan memasang dan mendirikan tenda. Nah, mereka pun jalan gitu kan, pelan-pelan dari pos 1 itu untuk menuju ke pos 2 di sore hari itu. Nah, trek masih didominasi dengan semak belukar. Trek ini masih menanjak, dan di situ disediakan tali oleh pihak dari base camp untuk para pendaki ini berpegangan. Jadi biar para pendaki ini sampai di atas ini dengan mudah, karena treknya ini benar-benar nanjak. Jadi ada satu tali di situ untuk digunakan para pendaki ini ke atas gitu. Nah, formasi jalannya pada waktu itu Bagus ini jalan di paling depan. Di tengah ini ada Kale, dan yang paling belakang ini si Lutfi gitu, jadi sweeper. Dan setelah dengan susah payah mereka bertiga berpegangan pada tali itu, mereka bertiga pun akhirnya sampai di atas. Nah, setelah sampai di atas ini, mereka langsung lanjut jalan gitu, pelan-pelan untuk menuju ke pos 2. Nah, singkat cerita, sampailah mereka ini di pos 2, dan hari ini sudah mulai masuk ke gelap. Jadi perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 ini tidak seberapa jauh sebenarnya, tapi mereka ini jalan pelan. Mereka sampai di pos 2 itu pada sekitaran jam 5:30 sore. Jadi hari ini sudah nampak gelap, masuk ke gelap. Mereka bertiga pun mulai menyalakan headlampnya masing-masing. Nah, waktu itu mereka memutuskan untuk kembali beristirahat sejenak di pos 2 itu, sekedar untuk yang ngatur nafas dan minum air mineral lah. Setelah mereka ini mengatur nafas, setelah minum air mineral, kemudian mereka bertiga pun lanjut jalan untuk menuju ke pos 3. Mereka jalan ini dengan ritme yang pelan. Karena Bagus juga ngerti kondisinya dari si Kale dan Lutfi ini kan baru kali pertama itu naik gunung. Jadi Bagus ini tidak mau bikin kedua temannya ini kapok untuk naik gunung lagi gitu. Nah, di tengah perjalanan menuju ke pos 3, formasinya jalan ini masih utuh. Bagus ada di depan, lalu Kale di tengah, dan Lutfi ini yang paling belakang. Dan tiba-tiba setelah mereka berjalan cukup jauh itu, Lutfi ini sempat bilang sama kedua temannya, berhenti dulu, berhenti dulu. Nah, kedua temannya pun berhenti di situ kan. Nah, Bagus ini tanya, ada apa Lut? Coba-coba kalian ini lihat ke depan, kata si Lutfi itu. Itu apa toh di depan itu? Nah, kedua temannya ini si Kale sama Bagus ini kan langsung melihat ke arah depan gitu, ke arah yang ditunjuk oleh si Lutfi itu. Gak ada apa-apa kok, emang ada apa toh? Nah, di situ Lutfi ini menjelaskan, itu kalian nggak lihat? Itu coba, itu loh di arah depan itu kok kayak ada wayang ya, wayang tapi bentuknya itu seperti wanita, kok cantik bener, pakai selendang. Nah, Bagus ini agak kaget.
Wayang? Leh, kamu lihat, Leh? Enggak, aku juga nggak lihat. Mana ada wayang, kata si Gali ini. Itu loh. Udah jalan-jalan, kata si Lutfi. Udah jalan, coba deketin aja, deketin. Akhirnya mereka ini bertiga jalan. Pelan-pelan gitu kan. Sambil mengarahkan headlampnya ini ke arah yang ditunjuk oleh Lutfi tadi. Yang katanya ada wayang gitu, yang wujudnya ini wanita cantik. Sampai pada akhirnya mereka bertiga ini kan tiba di titik lokasi di mana Lutfi ini seperti ya melihat itu tadi. Seperti ada wayang berwujud wanita yang sangat cantik, yang memakai selendang, kata si Lutfi. Dan ternyata yang Lutfi ini lihat cuma sebuah pohon. Pohon ini memang cukup besar dan kondisinya pohon itu sudah tumbang gitu loh, udah roboh separuh, jadi patah di tengah-tengah pohonnya. Jadi seperti ini kondisinya. Nah, kemudian si Lutfi ini bilang, "Asu tak kira demit." Nah, dari situ Bagus ini kan akhirnya menasehati Lutfi, "Lut, mulutmu itu dijaga. Ini kita lagi di hutan loh, jangan sembarangan gitu." Lutfi ini cuma nyengir aja. Nah, sempat bilang juga ke Bagus, udah Gus, jalan lagi aja. Oh, paling cuma meso gitu, udah jalan lagi aja. Lagian mana ada demit yang berani sama kita bertiga. Toh kita ini bertiga, kalau ada demit ya nanti kita keroyok aja, kayak zaman dulu kita SMA gitu loh. Kalau berantem kita bareng-bareng. Jadi Lutfi ini malah menjawab seperti itu. Nah, sekali lagi Bagus ini menasehati temannya itu. Udah, mulutmu itu nggak usah dilanjutin ngomong lah. Gak usah sompral kamu itu kalau lagi di gunung. Aku ini udah berkali-kali ke gunung ya nggak berani kayak gitu kok. Udah, kamu diem aja. Akhirnya Lutfi ini diem. Mereka bertiga pun si Bagus, Gali dan Lutfi ini pun lanjut jalan. Dan setelah cukup jauh mereka bertiga ini jalan, Bagus ini mengajak kedua temannya untuk berhenti. Bagus ini bilang di situ ketika berhenti, "Ini kok pos 3 jauh bener ya? Kita jalan ini udah hampir 3 jam loh. Ini udah hampir jam 10 malam. Kok pos 3 belum juga kelihatan? Info dari teman-temanku yang udah pernah kesini, ini pos 3 nggak begitu jauh, nggak sampai 3 jam lah. Apa memang nggak ada pelangnya ya? Terus kita kelewat." Nah, di situ si Gali ini bilang sama si Bagus, "Udahlah Gus, lanjut dulu aja, paling bentar lagi kita sampai." Nah, akhirnya Bagus pun menuruti si Gali. Mereka bertiga ini lanjut jalan dengan formasi yang masih utuh. Dan nggak begitu lama, mereka ini kan lagi jalan. Mereka ini seperti mendengar ada bunyi lesung. Lesung itu seperti ya alat yang digunakan untuk menumbuk padi gitu. Jadi untuk memisahkan antara kulit gabah dari berasnya. Nah, kemudian Bagus ini kan menyuruh kedua temannya untuk berhenti terlebih dahulu sambil mengamati suara lesung itu. Dan benar aja, setelah mereka bertiga ini dengarkan dengan seksama, suara lesung itu seperti bersaut-sautan gitu, bertalu-talu. Tuk 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 tuk. Jadi seperti menyerupai musik ini yang ritmisnya ini benar-benar konstan. Tuk 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 tuk. Nah, di situ Bagus ini jadi ingat kalau ada suara lesung seperti itu, biasanya menandakan kalau di desa itu sedang ada musim panen gitu, panen pari, panen padi. Nah, tapi yang membuat Bagus ini merasa aneh pada saat itu, kalau toh suara ini berasal dari bawah, itu sepertinya udah tidak mungkin. Karena kondisinya pada waktu itu kan sudah menunjukkan jam 10 malam, mereka jalan itu. Mana ada orang menumbuk padi di tengah malam seperti itu. Sampai pada akhirnya di tengah kebingungan itu, Bagus ini pun berusaha menepiskan pikiran-pikiran negatifnya itu dan mengajak kedua temannya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Sudah, kita tetap lanjut jalan aja lah. Itu mungkin ya suara tumbukan lesung itu dari desa di bawah yang ya karena dipukul secara bareng-bareng beberapa orang, jadi suaranya itu keras sampai ke atas ini. Nah, kedua temannya si Gali dan Lutfi ini cuma mengangguk aja karena mereka berdua ini orang kota, nggak tahu apa-apa gitu loh. Dan mereka bertiga pun lanjut jalan dengan ritme ini yang pelan. Dan suara lesung itu perlahan pun menghilang ketika mereka ini sudah agak jauh ini jalan gitu. Nah, kondisi dari jalur itu vegetasinya sangat rapat rencang semua. Pohon itu besar-besar dan didominasi oleh semak belukar. Dan nampak kabut ini yang tadinya turun dengan tipis, ini perlahan mulai menebal. Dan gak begitu lama, tiba-tiba hujan ini turun dengan cukup deras. Mereka bertiga pun langsung mengeluarkan jas hujan. Mereka pakai jas hujan. Setelahnya mereka ini tetap melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3. Nah, baru aja melangkah, Bagus dan Gali ini baru sadar kalau Lutfi ini ternyata nggak pakai jas hujan. Ditanya di situ sama si Bagus ini, "Lut,
kamu ini kok nggak pakai jas hujan? Lutfi ini cuma diem aja. Jadi kondisinya Lutfi ini nampak agak pucat. Dan dia ini ketika ditanya diem aja, pucat tapi tidak menggigil gitu loh. Kamu ini pakai jas hujan lah, nanti kamu sakit. Nah Lutfi ini cuma menggeleng aja, tanpa menjawab apapun. Ya wes lah karepmu, terserah kamu aja, kata si Bagus ini. Ya kamu kalau sakit ya ngerasain sakit sendirilah, ngeyel kamu itu. Akhirnya mereka tetap lanjut jalan dengan kondisi Lutfi ini tidak pakai jas hujan. Nah mereka ini jalan dengan formasi yang masih utuh. Bagus di depan, Galih di tengah, Lutfi ini paling belakang. Dan nampak kabut ini benar-benar tebal pada malam itu. Sampai pada akhirnya hujan ini pun reda. Kabut yang tadinya sangat tebal itu kan mulai menipis. Dan disitulah mereka bertiga ini kembali mendengar ada suara lesung yang dipukul. Dan gak begitu lama mereka bertiga ini melihat kalau di depan mereka jalur ini, jalur pendakian seperti menuju ke satu desa. Karena jalur di depan mereka itu seperti mengarah gitu loh, ke arah satu gapura. Jadi gapura ini nampak terbuat dari kayu. Dan setelah mereka bertiga ini jalan menuju ke titik lokasi itu, bener aja, itu adalah sebuah gapura yang dibuat menggunakan kayu. Jadi gapura ini seperti menandakan jalur di situ akan memasuki ke sebuah pemukiman atau sebuah desa. Nah kemudian Bagus ini kan mengajak kedua temannya ini untuk berhenti. Dia bilang sama kedua temannya di gapura itu, kalau Bagus ini merasa agak curiga, kok ada desa di hutan seperti ini? Ini udah di atas loh, kok ada desa ya? Jangan-jangan ini ada yang tidak beres. Nah kakekku ini juga tidak pernah cerita kalau di atas ini ada desa gitu. Nah Galih ini bilang sama si Bagus, udah kita lanjut jalan aja, barangkali memang di sini ya ada desa, namanya juga di pegunungan. Ya mungkin memang ada desa yang di atas gitulah. Akhirnya Bagus ini pun jalan gitu kan, nuruti si Galih ini. Dan Lutfi ini juga ikut jalan di paling belakang gitu, di urutan paling belakang. Mereka bertiga pun jalan memasuki gapura itu. Kemudian mereka bertiga ini bener aja, setelah sampai di satu titik lokasi, setelah melewati gapura itu, mereka melihat ada rumah-rumah. Jadi rumah-rumah yang ada di sana ini nampak dibuat menggunakan anyaman bambu dan beratapkan jerami. Dan penerangan yang digunakan itu dengan obor gitu loh. Dengan obor ini dari bambu dinyalakan, per rumah itu ada satu obor. Nah, yang membuat mereka bertiga ini aneh, di desa itu nampak sepi. Jadi tidak ada penduduk sama sekali. Akan tetapi ada suara dari lesung itu seperti masih dipukul gitu, didengar oleh mereka. Pung 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 pung, itu bertalu-talu. Jadi mereka ini bertiga bingung. Ini suaranya dari mana? Jadi suara itu seperti mengelilingi gitulah. Mengelilingi, suaranya itu mengelilingi seluruh desa. Dan tiba-tiba suara pukulan lesung itu menghilang dengan sendirinya gitu. Dengan secara tiba-tiba. Kemudian suasana ini menjadi hening seketika itu juga. Nah, kemudian mereka bertiga ini melihat ada beberapa orang yang berjalan di depan mereka. Dan jaraknya ini agak jauh. Nah, setelah beberapa orang itu mendekat, Bagus ini nampak panik. Kemudian dia ini menarik tangan kedua temannya itu, si Lutfi sama si Galih ini untuk ngumpet gitu, untuk sembunyi. Jadi ditarik kedua temannya ini. Nah, kedua temannya ini kan bingung. Di situ Galih ini tanya yang ada di belakangnya. Lutfi ini ada di belakangnya lagi. Galih ini tanya sama si Bagus itu, Gus, kamu ini kenapa kok tiba-tiba panik gitu? Dan nyuruh kami ini untuk ngumpet. Bagus ini cuma diem aja. Dia cuma ngasih kode gitu sama kedua temannya untuk diem gitu, gak berisik gitu. Shh, diem aja dia. Dan gak lama kemudian, beberapa orang itu mulai nampak jelas dan terlihat. Yang awalnya cuma samar-samar, mulai sangat jelas terlihat. Karena awalnya ini kan tertutup dengan kabut yang tipis. Dan setelah terlihat dengan jelas, ternyata itu adalah sosok 4 orang ini yang sedang membawa keranda mayat. Dan ada satu orang di depan dari mereka ini yang berjalan membawa gendong yang ukurannya ini cukup besar. Nah, dari situlah mulai terdengar ucapan dari satu rombongan itu. Mereka ini seperti berucap itu, Moleo, Moleo, Moleo. Nah, dari situlah Bagus ini wajahnya jadi benar-benar sangat berubah. Bagus ini wajahnya pucat. Dia pun seperti teringat sesuatu dan bilang dengan kedua temannya, posisinya Bagus ini di depan, Galih ini di depannya, di belakangnya sorry, dan paling belakang ini Lutfi. Sembari Bagus ini mengamati satu rombongan itu, Bagus ini cerita dengan dua temannya yang ada di belakangnya. Jadi Bagus ini baru ingat, dulu waktu aku ini tinggal di desanya kakekku ini,
aku pernah ngelihat kejadian seperti ini. Nah, kalian berdua ini ingat gak? Waktu di sawah itu, aku ini bengong memandang ke arah batas hutan dan sawah. Dan kalian mengatakan kalau aku ini di sana sedang seperti bengong. Aku ini sedang mikir. Aku ini seperti sedang mengingat-ingat sesuatu, tapi entah pada waktu itu apa. Ternyata ini kejadian yang berusaha tak ingat-ingat. Jadi, waktu di sawah itu, di perbatasan hutan, dulu aku juga sempat melihat kejadian seperti ini. Ada 4 orang ini membawa keranda mayat dan 1 orang membawa gendong. Jadi gendong ini dengan ukuran yang cukup besar. Ini dinamakan Chromoleo. Jadi mereka semua itu adalah hantu. Dan biasanya kalau ada warga yang dilihatin kejadian seperti ini, ya nanti bakal ada seripah atau kematian di desa itu. Nah, dulu waktu aku melihat kejadian seperti ini juga kondisinya di tengah malam gitu loh, Le. Jadi si Bagus ini terus menjelaskan. Jadi waktu aku melihat kejadian ini, waktu aku kecil ini di tengah malam, sekitaran jam 12. Waktu itu aku ini lagi ikut kakek untuk tilik sawah gitu, sekalian mengairi sawah. Aku ini ikut kakek ini mau banyuni sawah di tengah malam, mau mengairi sawah. Aku lihat kejadian yang sama persis seperti ini. Dan di pagi harinya ada orang yang meninggal di desa dari kakekku. Nah, aku ini sempat cerita sama kakekku. Dan kemudian aku ini seperti ditutup gitu. Biar aku ini tidak ingat lagi kejadian yang aku lihat pada saat itu. Karena kondisinya waktu itu kan aku masih sangat kecil. Jadi kakek ini takut kalau nantinya bisa menimbulkan berdampak trauma gitu dalam diriku. Nah, gak lama kemudian setelah Bagus ini menjelaskan tentang kejadian itu, satu rombongan itu pun melewati mereka yang disebut Chromoleo itu. Rombongan itu lewat dan pada saat melewati mereka bertiga, yang kondisinya mereka bertiga ini ngumpet di satu balik pohon yang cukup besar di situ. Nah, disitulah Bagus ini benar-benar kaget karena Bagus ini yang bersembunyi di posisi paling depan. Di belakangnya ada Gale dan paling belakang ini Lutfi. Dia melihat kalau mayat pocong yang dibawa di dalam keranda mayat itu berwajah dari temannya si Lutfi. Kemudian Bagus ini kan seketika itu juga dia menoleh ke belakang. Dan ternyata ketika Bagus ini menoleh ke belakang, yang di belakangnya itu cuma si Gale. Jadi Lutfi ini udah nggak ada di belakangnya. Nah, kemudian Bagus ini kan tanya dengan si Gale ini kan, loh, lah Lutfi ini di mana? Lah Gale juga bingung loh. Lah barusan di belakangku kok jadi nggak ada. Akhirnya mereka berdua ini kan panik. Mereka ini berdiri dan manggil namanya si Lutfi. Tapi nggak ada sautan sama sekali dari si Lutfi. Yang ada di sekeliling mereka ini tiba-tiba jadi hutan belantara yang benar-benar gelap. Dan tidak ada suara apapun, jadi benar-benar sunyi. Jadi yang mereka berdua ini lihat, satu rombongan seperti Chromoleo tadi, ini udah tidak ada sama sekali. Desa yang sempat mereka ini tadi singgahi, juga udah nggak ada sama sekali. Nah, nggak begitu lama, mereka ini jalan, mereka nyari Lutfi sambil teriak-teriak manggilin namanya Lutfi. Dan tiba-tiba, hujan yang tadi ini udah reda. Ini tiba-tiba turun dengan sangat deras. Mereka berdua ini benar-benar bingung harus berbuat apa. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk terus mencari si Lutfi. Mereka jalan menembus semak belukar di tengah guyuran hujan itu. Dan trek yang mereka lewati pada saat itu nampak mulai menurun gitu. Kemudian Gale ini sempat terjatuh. Nah, dari situlah Bagus ini akhirnya megangin si Gale itu. Karena kondisinya memang benar-benar trek ini menurun. Dan trek ini kan licin karena hujan. Kondisinya ini benar-benar gelap. Mereka cuma mengandalkan 2 headlamp aja. Dan sisi jalur pendakian mereka ini, sisi kiri dan kanannya ini benar-benar curam. Jadi mereka ini benar-benar harus ekstra hati-hati pada waktu itu. Nah, kemudian Gale ini seperti dia ini mengeluh gitu. Kakiku ini sakit Gus. Nah, kakimu ini kenapa? Dicek kan sama si Bagus itu. Ternyata kaki dari si Gale ini terkilir. Nah, kemudian di tengah kondisi yang benar-benar kacau kayak gitu kan, Bagus ini melihat Gale ini kakinya terkilir. Dia juga kehilangan Lutfi ini kemana. Bagus ini bingung. Dia pun akhirnya ngambil keputusan. Dia ini akhirnya mapah Gale ini sambil nyari si Lutfi gitu. Pokoknya Lutfi ini harus ketemu gitu lah. Dia bilang ke Gale itu, si Bagus, pokoknya Lutfi harus ketemu lah. Dan setelah cukup lama mereka ini jalan di tengah guyuran hujan dan gelapnya hutan itu, akhirnya mereka ini menemukan satu lokasi yang cukup landai.
Dan Bagus ini memutuskan untuk istirahat di situ. Dan gak lama kemudian, mereka berdua aja baru aja duduk itu. Mereka itu melihat ada seorang nenek tua. Nenek tua ini nampak memakai topi caping. Jadi topi yang biasa digunakan oleh para petani yang bentuknya ini kerucut gitu. Dan seperti membawa sesuatu di belakangnya gitu. Nah, setelahnya nenek tua ini jalan dan mendekati mereka berdua. Dan barulah nampak dengan jelas kalau nenek tua itu membawa seikat kayu bakar di belakangnya. Nenek tua itu bertanya kepada mereka berdua, "Le, lagi opo neng kene?" "Oh nggih, Mbah. Ini Mbah, kami berdua ini mau ke puncak Merapi. Tapi kaki teman saya ini terkilir, Mbah. Dan satu teman saya ini hilang, ndak tahu Mbah kemana." Kemudian nenek tua ini bilang, "Ya wis, ayo melu neng gubuke si Mbah. Mengko ben sikile kancamu tak obati si Mbah sik ben mari." Nah, karena kondisinya benar-benar mendesak dan Bagus ini juga sudah panik. Bagus ini ndak tahu, udah ndak bisa berpikir yang macam-macam lagi, dan Bagus ini jadi ndak menaruh curiga sedikit pun kepada nenek tua itu. Bahkan Bagus ini mengakui dia ndak sempat pada saat itu mempertanyakan dalam hatinya ini, dia juga nggak sempat kalau sebenarnya sosok nenek tua ini siapa. Ini nenek tua ini dedemit atau apa. Jadi Bagus ini benar-benar udah blank. Nah, dia ini cuma nurut aja. Dia mengikuti nenek tua ini jalan menuju ke gubuknya sambil memapah dari si gali itu, dipapah gali. Nah, sesampainya di gubuk nenek tua itu, mereka berdua ini dipersilahkan untuk masuk. "Wes ayo le, mlebu, gak popo, gak usah wedi." Dan gak begitu lama nenek tua ini jalan menuju ke ruangan dari belakang. Setelahnya keluar lagi ke depan ini membawa seperti ramuan. Kemudian kaki dari gale ini diberi ramuan itu. Jadi seperti diolesi, dan nampak olesannya itu seperti dedaunan yang sudah dibebek gitu loh. Jadi daun-daunan yang sudah ditumbuk dengan halus. Kaki dari si gale itu diolesi dengan tumbukan itu, dedaunan itu. Setelahnya nenek ini bilang, "Sudah, kalian berdua istirahat aja dulu di gubuknya si Mbah. Nanti kalau hujannya sudah reda, baru kalian berdua lanjut jalan. Dan kalian berdua itu ndak usah nyari teman kalian. Kalian turun saja, karena teman kalian sudah ada di bawah." Jadi si Bagus dan Gali ini kan kaget gitu mendengar apa yang diucapkan oleh nenek tua itu. Kemudian Bagus ini kan tanya, "Loh Mbah, kok si Mbah tahu kalau temanku ini udah ada di bawah?" Si Mbah ini nampak tersenyum, kemudian berkata, "Pokoknya ya si Mbah tahu. Kalian ndak usah banyak tanya. Insya Allah teman kalian baik-baik aja. Tapi kalau kalian berdua sudah ketemu dengan teman kalian, kalian harus langsung membawa teman kalian itu untuk dibawa turunnya, untuk diruat. Kalau tidak segera diruat, teman kalian itu bisa tidak selamat. Karena dia ini sudah membuat marah salah satu pemimpin dari penghuni yang ada di hutan ini." Bagus sama si Gali ini benar-benar kaget. Mereka ini bingung. Ini maksudnya apa? Mereka bertanya lagi, tapi si Mbah ini menjelaskan seperti itu lagi. Nah, gak begitu lama, nenek tua ini pun masuk gitu ke ruangan belakang dari gubuknya itu. Dan 1 jam kemudian, pada sekitaran jam 2 dini hari, tiba-tiba kaki dari Gali ini sudah bisa digerakkan lagi gitu loh. Loh, kok enak iki Gus? Kok udah enak kakiku? Kemudian Bagus dan Gali ini kan langsung pakai lagi keril mereka. Rencana mereka akan langsung pamit dan turun ke bawah untuk menghampiri si Lutfi itu temannya. Mereka berdua manggil nenek tua itu, akan tetapi tidak ada sautan sama sekali. Akhirnya mereka berdua ini pun jalan menuju ke ruangan belakang dari gubuk tua itu. Sembari mereka ini berucap, "Kula nuwun Mbah, permisi, kami mau pamit." Sambil mereka ini jalan ke ruangan belakang. Dan setelah mereka ini jalan ke ruangan belakang, ternyata ruangan belakang itu adalah jurang. Mereka berdua ini kaget setengah mati gitu kan. Kok jurang nih Gus, kok jurang?" kata si Gale itu. "Loh, aku juga tidak tahu." Bagus juga kaget. Setelahnya mereka berdua ini melihat ke sekeliling, dan ternyata nggak ada gubuk sama sekali. Jadi yang mereka lihat itu cuma jalur aja untuk turun ke bawah gitu. Dan di depan mereka ini jurang. Jadi mereka ini melihat jalur, di sisi-sisinya ada jurang, dan ada pohon-pohon yang besar dan semak-semak belukar. Jadi di depan mereka ini jurang dan tidak ada gubuk sama sekali. Mereka ini benar-benar bingung. Ini apa yang mereka ini alami barusan gitu kan. Bagus dan Gali ini benar-benar kaget. Mereka ini sangat ketakutan. Akhirnya Bagus ini bilang gitu kan sama Gali ini, "Udah kita langsung turun aja lah.
Ayo kita langsung turun. Nah, Galih ini karena baru saja mengalami kejadian seperti itu, Galih ini awalnya menolak ketika langsung diajak turun oleh si Bagus itu. Nggak lah. Itu kalau nenek-nenek tua tadi ini kan apa itu? Kok tiba-tiba hilang? Itu kan pasti jin itu, kata si Galih. Kalau jin itu menyesatkan kita gimana? Kalau nenek tua itu bohong sama kita gimana? Kalau ternyata Lutfi ini belum ada di bawah gitu, Lutfi ini ternyata diculik sama dia, terus kita nanti harus gimana? Bagus ini seperti meyakinkan dari si Galih itu. Wis lale, sudahlah, bismillah aja. Kalau toh nenek tua itu jin, terus dia ini jin jahat, kenapa dia ini menolong kamu tadi sampai kamu ini bisa jalan lagi? Si Galih ini diem akhirnya. Setelahnya dia ini menjawab, ya wis lah, bismillah kita turun ya Gus. Tapi kalau Lutfi ini benar-benar nggak ada di bawah gimana? Udahlah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Bismillah, ayo kita jalan turun. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk turun untuk nyari si Lutfi itu. Nah, di tengah-tengah perjalanan, Galih ini beberapa kali masih agak sangsi gitu, agak curiga dengan nenek tua itu. Dia bilang lagi sama si Bagus, ini kalau nanti nenek tua itu ternyata jin jahat gimana? Kalau ternyata Lutfi ini belum ada di bawah. Nah, sekali lagi di situ Bagus ini meyakinkan, udah lale. Kalau misal toh Lutfi ini belum ada di bawah, setidaknya kita udah turun. Kita bisa sampai di base camp, bisa minta bantuan dari warga atau langsung ke kakekku nanti minta bantuan gitu. Nah, kemudian mereka berdua ini tetap lanjut jalan gitu dengan pelan, tep karena kondisinya hujan ini sudah reda, kabut ini turun dengan tipis, dan trek ini jadi benar-benar licin. Nah, mereka berdua ini turun dan beberapa kali juga terpleset, mereka saling tolong-menolong, sampai pada akhirnya mereka ini tiba di satu titik lokasi, di mana lokasi itu adalah lokasi ada satu pohon yang seperti tadi tumbang gitu, patah di tengahnya. Ketika Lutfi ini melihat seperti ada sosok penampakan wayang gitu, yang sosoknya ini berwujud wanita yang sangat cantik menggunakan selendang. Nah, ketika mereka berdua hampir sampai di titik lokasi itu, mereka berdua ini kaget. Si Bagus sama si Galih ini, mereka melihat kalau ternyata Lutfi ada di lokasi itu. Jadi Lutfi ini kondisinya jongkok. Dia ini jongkok seperti meringkuk kedinginan gitu loh. Langsung dihampiri oleh mereka berdua gitu kan. Dilihat kondisinya Lutfi ini nampak mulutnya ini menggigil gitu. Jadi jongkok ini sambil meringkuk. Ditanya-tanya sama mereka berdua ini, Lutfi ini cuma diam aja dan tatapannya ini seperti kosong. Nah, nggak begitu lama, akhirnya Bagus dan si Galih ini langsung membawa Lutfi ini kan dengan cara dipapah, dibawa si Lutfi ini turun ini pelan-pelan mereka jalan karena kondisinya ya benar-benar kacau. Trek ini licin dan beberapa kali mereka ini juga sempat terpleset. Nah, singkat cerita sampailah mereka ini di pos 1. Setelah dengan susah payah lah mereka ini menurunkan Lutfi dari jalan yang ketika naik ini menanjak itu yang ada talinya. Dari pos 2 ini untuk menuju ke pos 1 itu kondisinya kan turun itu ada talinya itu. Mereka menurunkan Lutfi dengan cara Lutfi ini ya didekap gitu, didekap dengan erat oleh mereka berdua. Pelan-pelan menuruni dari trek yang curam itu sambil pegangan tali itu. Sampai tangan dari si Bagus ini menurut pengakuan dari Bagus ya sampai lecet-lecet gitulah. Karena saking panasnya, melarak-melarak terus itu, meleset-meleset. Nah, ketika sampai di pos 1 itu, sayup-sayup terdengar suara adzan subuh berkumandang dari desa di kaki gunung itu. Nah, jadi di situ Bagus dan Galih ini benar-benar berucap syukur. Mereka ini berteriak, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah udah sampai di bawah. Dan kondisi dari Lutfi ini masih sama. Dia ini masih bengong gitu. Tatapannya ini masih kosong. Dan gak begitu lama setelah Bagus dan Galih ini minum air, kemudian mereka pun melanjutkan jalan ke bawah dengan memapah si Lutfi itu. Singkat cerita, sampailah mereka bertiga ini di base camp pada sekitaran jam 6 pagi. Kondisi dari base camp ini benar-benar sepi. Tidak ada satu orang pun di sana. Dan Lutfi ini langsung dibawa menuju ke rumah dari kakeknya si Bagus, ke rumahnya Mbah Wijo. Dan sesampainya di rumah dari Mbah Wijo di sana, kakek dari Bagus ini benar-benar kaget melihat kondisi dari si Lutfi, teman dari Bagus dan Galih itu. Langsung Mbah Wijo ini membawa Lutfi ke belakang rumahnya. Nah, di belakang rumah itu ada sebuah sumur. Kemudian beliau, Mbah Wijo ini pun langsung bilang sama si Bagus itu, cucunya, untuk ngambil sebuah bungkusan gitu di ruang tengah. Ada bungkusan dengan tas kresek gitu, plastik kresek berwarna hitam itu diambil, dibawa ke sini. Hanya Bagus ini ngambil kresek itu, dibawa ke Mbah Wijo. Dan setelah dibuka oleh Mbah Wijo ini ternyata
isinya adalah kembang 7 rupa. Nah, kembang itu langsung dimasukkan gitu ke dalam sebuah ember yang sudah diisi air terlebih dahulu oleh Mbah Wijo. Tidak begitu lama, Mbah Wijo ini nampak seperti mengucapkan doa. Setelahnya mengguyurkan air kembang itu ke tubuh dari si Lutfi beberapa kali sampai selesai, dan setelahnya Lutfi ini dibawa masuk itu ke dalam rumah dari Mbah Wijo. Dia dibaringkan di satu tempat tidur yang terbuat dari bambu yang ada di ruang tengah. Kemudian sembari menunggu Lutfi ini kondisinya membaik, Bagus ini kan cerita apa yang sudah terjadi kepada kakeknya itu. Dan disitulah Galih juga mendengar kalau memang dulu Bagus ini pernah melihat kejadian serupa. Seperti Kromo Leo itu ketika masih SD, ketika masih kecil dan sempat tinggal di desa itu. Nah, Bagus ini juga memang sempat ditutup oleh kakeknya itu agar tidak mengalami trauma. Dan memang informasi dari kakeknya Bagus itu, kalau Kromo Leo itu adalah satu rombongan hantu yang membawa keranda jenazah atau keranda mayat. Jadi kalau ada warga ya di sekitaran dari kaki Gunung Merapi yang melihat kejadian itu dipercaya gitu loh oleh dari penduduk sekitar akan ada seripah itu kematian di desa itu. Dan Mbah Wijo ini juga menjelaskan kalau saja Lutfi ini tidak ditemukan selama 24 jam, kemungkinan besar Lutfi ini tidak bisa balik, tidak bisa pulang seperti sedia kala, tidak bisa pulih gitulah. Karena sukma atau jiwanya ini sudah berada di alam lain. Nah, kemudian kenapa Lutfi ini bisa seperti itu? Karena setelah dijelaskan oleh Bagus ini dan Galih menjelaskan sama kakeknya itu, perihal Lutfi ini sempat melihat seperti sosok penampakan wayang yang perwujudannya wanita cantik pakai selendang itu, dan ternyata itu adalah sebuah pohon yang patah yang tumbang. Dan di situ Lutfi ini sempat meso-meso gitu loh. Dia ini seperti bilang, anjing itu asu, tak kira demit gitu. Dan menurut Mbah Wijo ini kemungkinan besar itulah yang membuat Lutfi ini akhirnya kesambet gitu. Disambet karena sudah tidak sopan dengan penghuni yang ada di sana. Dan sosok dari nenek tua yang diceritakan oleh Bagus dan Galih ke kakeknya itu, kakeknya cuma menjawab kemungkinan besar itu ya penghuni dari hutan itu juga. Jadi Simbah juga nggak tahu gitu, kakeknya dari Bagus juga nggak tahu, karena itu adalah kejadian mistis. Kemungkinan besar ya dia adalah jin yang baik yang perwujudannya itu ya seorang nenek tua. Dan singkat cerita, pada sekitaran jam 3 sore Lutfi ini nampak bangun dan dia ini langsung kaget gitu dan teriak-teriak. Disitulah Mbah Wijo ini kemudian menenangkan si Lutfi, dan setelah Lutfi ini tenang, dia ini bercerita. Jadi setelah mereka bertiga, si Bagus, Galih dan Lutfi ini memasuki gapura yang seperti mengarah ke satu pemukiman, satu desa, Lutfi ini tiba-tiba aja udah seperti sendiri gitu, dalam artian tidak melihat adanya si Bagus sama si Galih. Nah, dia ini seperti berada di desa itu sendirian gitu lah. Dan nggak begitu lama, di tengah kebingungan dari Lutfi ini, dia ini merasa benar-benar merasa kalau kepalanya ini seperti ditempeleng dari arah belakang oleh seseorang ini dengan sangat keras gitu. Nah, disitulah Lutfi ini jadi tidak sadar. Setelahnya dia ini sadar-sadar gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia ini nggak bisa berbicara, cuma aja, dan Lutfi ini juga nggak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Nah, kondisinya Lutfi ini ya teriak gitu, berusaha untuk teriak manggil kedua temennya itu, si Bagus sama Galih, ketika rombongan Kromo Leo itu membawa dirinya itu. Tapi benar-benar Lutfi ini melirik pun pada waktu itu nggak bisa, apalagi untuk bicara, untuk teriak dan menggerakkan tubuhnya ini sama sekali tidak bisa, benar-benar nggak bisa. Dan Lutfi ini dikafanin itu seperti muter-muter ndak karuan gitu di tengah hutan. Dan yang Lutfi ini ingat, ketika dia ini diajak seperti muter-muter di tengah hutan yang nggak karuan itu, rombongan Kromo Leo itu seperti terus-terusan ini berucap, Moleo, 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 ojo oleh Moleo. Sampai pada akhirnya karena saking ketakutannya si Lutfi ini, dia ini jadi tidak sadarkan diri, dia ini pingsan. Nah, ketika si Lutfi ini siuman, dia ini bangun, dia ini juga kaget karena dia sudah berada di satu gubuk tua bersama sosok seorang nenek tua, yang kemudian Lutfi ini ditolong. Dia ini seperti diberi minuman berupa teh hangat, dan gak lama kemudian Lutfi ini pingsan lagi setelah minum teh itu. Dan ketika siuman, dia ini sudah berada di titik lokasi di mana dia ini ditemukan oleh si Bagus dan Galih.
Nah, akan tetapi Lutfi ini belum bisa berucap apapun pada saat ditemukan ini. Jadi Lutfi ini ingin berucap dengan kedua temannya ketika ditemukan, akan tetapi benar-benar belum bisa. Jadi seolah-olah Bagus dan Galih ini melihat kalau Lutfi ini tatapannya kosong aja dan dibawa sampai di bawah itu. Padahal Lutfi ini udah merasa, dia ini udah tahu kalau ditemukan, dia ini pengen ngomong ke kedua temannya ini tidak bisa. Yang dilihat sama si Bagus sama si Galih ini cuma mulutnya ini seperti menggigil aja. Dan sampai pada akhirnya tibalah di rumah kakeknya dari si Bagus, di rumahnya Mbah Wijo itu. Nah, setelah mengalami kejadian seperti itu, Lutfi ini kan jadi dapat pelajaran. Dan Mbah Wijo juga menasehati sekali lagi ketika mereka berada dimanapun tempatnya, ya mereka ini harus bisa menjaga sikap dan perilaku. Seperti yang si Mbah ini katakan kemarin sebelum kalian ini naik ke atas. Nah, singkat cerita, mereka bertiga pun tetap melanjutkan liburan mereka selama 1 minggu di desa dari Mbah Wijo itu di desa Tegal Mulyo. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu tidak ada kejadian apapun. Dalam artian tidak ada kejadian yang ganjil ataupun yang aneh yang mereka bertiga ini alami. Sampai pada akhirnya setelah seminggu di sana, mereka bertiga ini pun pamit kepada Mbah Wijo. Dan pulanglah mereka ini bertiga menuju ke Bekasi. Alhamdulillah sampai di Bekasi nggak ada kendala apapun. Dan beberapa minggu setelah mereka ini di Bekasi, mereka bertiga pun mulai mengikuti kegiatan ospek dari kampus mereka. Nah, itulah kisah yang dibagikan oleh rencang kita yang bernama Bagus yang berdomisili di Bekasi. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.